dari 10 juta, gimana saya bisa bertahan untuk menjadi sebuah apotek. Saya keluar, saya bilang ada di apotek yang satu lagi. Apotek kata bukan apotek kita, tetapi ketika saya dikasih tempo roda keempat, yang baru kita beli bisa 5 juta, 10 juta. Halo semuanya, saya Apoteker Sherly, ketemu lagi di acara podcast obat, obrolan asik bareng Apoteker Kota Tangerang. Nah, di podcast kali ini saya akan ngobrol asik dengan salah satu sejawat kita di Kota Tangerang, yaitu Bapak Ahmad Baihaqi atau biasa disapa dengan Bapak Abai. Beliau adalah seorang entrepreneur di bidang bisnis apotik. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol asik dan akan menggali pengalaman beliau bagaimana untuk memulai suatu bisnis apotik dengan modal terbatas. Halo Apoteker Abai, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih, Mbak. Selamat datang di podcast IAI Kota Tangerang. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia hadir di acara podcast kita. Ya, kebetulan nih Bapak Abai juga adalah anggota PC IAI Kota Tangerang juga ya. Betul. Dan saat ini sudah punya berapa cabang apotek Pak? Apotek? Yang saya pegang baru 2, cuman istri juga yang pegang. Oke, jadi suami istri itu dua-duanya apoteker Dua-duanya apoteker. dan dua-duanya Total fokus. yang ada di bawah afiliasi kita itu ada sekitar 5 apoteker. Wow, luar biasa ya. Dulu tahun berapa Pak? Lulus tahun 2010. 2010. Dan setelah itu langsung terjun di bisnis Setelah apotik atau masih sempat kerja? kalau kita langsung di apotek mungkin bohong kali Mbak ya. Mungkin Iya. karena kita butuh pengalaman dulu. Jadi kalau tidak ada pengalaman nggak mungkin kita bisa usaha, karena model usaha itu kita bisa mengetahui dengan pengalaman kita dari luar. Ya, berarti intinya tetap harus belajar dulu ya Pak Betul ya. sekali. Oke, setelah sempat kerja di bidang apa Pak? Di pelayanan, di rumah sakit atau mungkin distributor? Saya kebetulan marketing di salah satu perusahaan multinasional company di Indonesia. Itu Di perusahaan farmasi. farmasi juga. Itu berapa tahun Pak? Sekitar 8 tahun. 8 tahun. Oh, lumayan lama ya. Kan lulus tahun 2010, terus kerja 8 tahun. Setelah 8 tahun itu langsung atau sambil kerja mulai merintis bisnis apotik. Dua-duanya bekerja, tapi satu berguguran, Mbak. Istri saya gugur duluan kerja karena harus mengurus apotek. Oke, Jadi, gitu. Jadi istri saya yang ke duluan keluar dari tempat kerja berarti istri dulu. Ya. Kemudian setelah itu baru berarti bikin satu cabang apotek. Betul. Kemudian menyusul Pak Abai gitu. Betul, karena istri ini kami lebih kecil. Oke. Memutuskan Jadi untuk keluar duluan. berarti intinya tidak langsung lepas dua-duanya ya. Tidak langsung Jadi lepas dua-duanya. tetap ada istilahnya itu ada pendapatan tetap lah ya. Betul. Nah, waktu itu apa triggernya sehingga mungkin ini kan sudah dibicarakan berdua ya. Betul. Kemudian setelah itu memutuskan untuk memulai bisnis apotek, yaitu istri dulu nih yang keluar dari pekerjaan. Nah, kira-kira apa tuh yang menjadi triggernya sehingga oh ya kita kayaknya nih sudah waktunya untuk punya usaha sendiri. Apa yang memotivasi? Dari awal kita kuliah sebenarnya tujuan kita emang mau usaha. Jadi pengusaha ya. Ya, jadi bukan pengen bekerja tujuannya. Jadi dari awal kita ingin kita bekerja itu tujuannya untuk usaha gitu. Jadi bukan kita bekerja nanti kita usaha gitu. Jadi tujuan utamanya itu adalah usaha dan ditopang dengan kita bekerja gitu, Mbak. Jadi bekerja juga untuk mencari pengalaman Dan sama mencari modal juga betul kali ya. sekali. Nah, waktu itu kira-kira dengan modal berapa tuh sudah mulai berpikir? Itu kan masih tahun sekitar tahun berapa itu ya Pak ya? Tahun 2015. 2015 ya. Ya pasti kan sekarang mungkin modal sekarang yang diperlukan dengan tahun sebelumnya kan mungkin
berbeda ya. Betul. Tetapi sebenarnya kalau mau bikin apotek itu sebenarnya sih modal minimal itu atau apa yang harus kita siapkan sih? Sebenarnya dari awal saya kuliah itu saya sudah membuat kayak semacam oret-oretan apotek. Oh, jadi udah bikin hitung-hitungan. Sudah punya hitung-hitungan, sudah punya hitungan studi kelayakan, sudah mulai memantau-mantau, melirik-lirik lokasi mana yang akan dijadikan apotek pertama kita gitu kan. Nah, untuk modal itu kita karena dari tekad gitu ya, dari tekad yang kuat gitu kan. Jadi modal nekat ya. Modalnya nekat. Jadi modal yang pertama itu adalah modal nekat. Modal nekat karena waktu saya sekolah dulu katanya kalau mau usaha harus gimana? Harus bisa berspekulasi gitu ya. Spekulasi itu apa Pak Guru kata saya gitu ya. Spekulasi itu artinya berani mencoba. Nah gitu ya. Nah, tapi sebelumnya itu ada nggak yang menjadi kayak semacam mentornya atau yang jadi gurunya atau panutannya gitu lah kan? Biasanya kan orang biasanya ikut mungkin ada yang jadi panutan, ada yang jadi contoh untuk sharing dulu, kemudian setelah itu berani untuk memulai, atau apakah langsung dari ilmu yang diperoleh kemudian mulai riset-riset sendiri? Kalau dari sisi saya belum pernah di apotek, sama sekali belum pernah. Iya kan belum pernah di apotek. Belum pernah di apotek, tapi istri saya pernah di apotek. Ya, apotek kimia Farmina. Nah, kemudian saya juga nggak tahu cara usaha apotek seperti apa gitu kan. Modal nekat kita. Yang kedua pengalaman saya itu saya kebetulan dari manajemen trainer di perusahaan tersebut saya memutuskan untuk ambil yang semacam marketing yang ke arah apotek-apotek itu. Karena untuk menopang tujuan saya tadi gitu kan. Setelah saya keliling satu Banten apotek itu kan, ada apotek yang bentuk kecil, apotek yang bentuknya apotek, apotek yang bentuk modalnya menengah, apotek yang besar-besar seperti yang ada badan usaha dan lain sebagainya. Saya itu sudah datengin semua Mbak, dan di situ saya akhirnya menentukan atau positioning apotek saya mau ada di mana gitu dari modal yang saya punya. Jadi dari modal itu kita harus menentukan positioning kita ya. Betul. Jadi karena jangan sampai nih modal kita terbatas tapi kita targetnya mungkin lokasinya di tempat yang kelas menengah ke atas. Karena karena kan pasti modal yang diperlukan juga pasti berbeda ya. Berbeda, betul sekali Mbak. Segmen pasarnya pun juga berbeda. Segmen pasarnya berbeda. Jadi mungkin ini catatan yang penting ya buat teman-teman yang akan memulai usaha apotek ya, berarti kita harus tahu dulu kemampuan modal kita itu di mana. Setelah itu kita menentukan positioning kita ya. Betul. Oke, menarik. Untuk modal awal sih saya nggak terlalu besar Mbak ya. Mungkin kalau dihitung untuk beli obat itu nggak sampai 10 juta ya. Ya? Jadi saya ajuan pinjaman di bank itu Mbak ya, cuma di ACC 27 juta, dijual 27 juta, sewa tempat itu 19 juta. Ya. Nah, itu per tahun ya, 19 juta per tahun. Jadi dengan modal kurang dari 10 juta gimana saya bisa bertahan untuk menjadi sebuah apotek. Jadi bisa dikatakan bahwa pada saat memulai apotek itu modal kurang dari 50 juta. Kurang dari 50 juta. Kurang dari 50 juta. Jadi tempat sewa itu dibayar per tahun ya 19 juta. Kemudian kalau untuk apotek itu kan berarti yang modal yang pasti harus ada kan pasti modal sewa. Betul. Kemudian untuk biaya modal untuk inventory. Kemudian mungkin untuk SDM bisa kita atur lah, kalau misalnya kayak tadi kan ada istri yang langsung full time untuk mengurus apoteker, mungkin nanti dibantu mungkin paling di awal itu 1 atau 2 karyawan ya, jadi bisa dikelola ya. Kemudian biaya untuk keperluan peralatan di apotek. Untuk peralatan di apotek kita ngambil seminimal mungkin, bahkan sebagian etalase saya kerjakan sendiri Mbak. Jadi untuk nata barang bisa disusun sendiri. Bisa susun sendiri, punya beli kaca-kaca bekas ya. Berarti Pak Ada ini loh biasanya selain punya ilmu apoteker juga bisa jadi
Jadi itu dasarnya. Tukang gitu ya. Nanti itu karena keterbatasan modal gitu. Iya. Kan kalau modalnya saya sama kayak yang lain mungkin nggak seperti ini saya gitu kali Mbak ya. Iya, tapi dengan keterbatasan yang ada ternyata bisa bikin apotek di cabang pertama itu ya. Betul. Nah, pastikan pada saat memulai apotekan yang pertama dengan cabang yang kedua dan ketiga keempat pasti tantangannya berbeda ya. Karena kan ini apotek yang pertama ini sebagai sekaligus sebagai tempat pembelajaran ya, pengalaman pertama punya apotek. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, kira-kira di awal itu apa nih yang menjadi suka dukanya, tantangannya, terus mungkin bisa dijelaskan juga kira-kira perlu waktu berapa lama untuk bisa BEP. Maksudnya itu di titik impas, bukan balik modal, tapi istilahnya itu bisa membiayai operasional apotek tanpa harus mengeluarkan dana lagi. Kalau dengan modal yang terbatas itu ya Mbak ya, saya pertama menjalin kerjasama Mbak dengan distributor yang sudah ada gitu Mbak ya. Dan karena saya pernah berhubungan sama distributor tersebut dan hubungan kita harus baik gitu Mbak. Di Subdis itu terutama kita bisa beli 3 kali COD, dan COD itu kita usahakan minimal order mereka itu berapa, atau 100.000 atau 200.000, 3 kali COD cuma berapa, paling kan sekitar 600.000-an. Tetapi ketika kita dikasih tempo orderan keempat gitu yang banyak, kita beli bisa 5 juta, 10 juta dan seterusnya gitu. Otomatis nanti kita nggak punya obat kita jadi full. Ya. Kemudian kan di awal itu kita belum tahu nih kira-kira obat apa nih yang kita kira-kira laku nih. Nah, bagaimana strateginya itu supaya nanti kita nggak ada barang-barang yang dead stock atau slow moving yang banyak tuh. Kalau di awal-awal, kalau misalnya apotek udah berjalan kan kita sudah bisa melihat trennya tuh. Tapi kalau apotek baru nih, kira-kira obat yang kita prioritaskan itu cara pemilihannya seperti apa nih? Pertama, saya usahakan ada obat selengkap mungkin. Kedua, kalau mereka beli tidak ada karena emang kita terbatas pengadaan obatnya, kita suruh tunggu si pasien tersebut. Istri saya jaga, saya keluar, saya bilang ada di apotek yang satu lagi. Apotek satu lagi itu bukan apotek kita beli ke apotek orang lain. Oh gitu ya. Jadi supaya kita kesannya lengkap ya. Lengkap betul sekali Mbak. Jadi itu emang yang mesti capek kita Mbak di awal-awal karena modal terbatas itu. Nah, yang kedua, kalau tak dikhawatirkan si pasien lama menunggu, minta alamat dan nomor teleponnya. Nanti kita antar ke rumah. Cuma beli 10.000 kita antar ke rumah, tapi trustnya dia iya, karena kan kita mikirnya untuk kelanjutan bisnis kita jangka panjang ya. Jadi yang berarti pertama di awal itu adalah benar-benar gimana caranya kita men-treat customer kita ini supaya trustnya ke apotek kita itu semakin meningkat, kemudian punya engagement lah dengan apotek kita ya. Jadi walaupun mungkin secara kalau kita hitung-hitungan langsung saat itu kan mungkin kita rugi, kita beli mahal di apotek lain, kemudian keluar tenaga harus bolak-balik atau ngantar ke tempat pasien. Tapi kan kedepannya kan jadinya customernya itu bisa loyal ke kita ya. Betul sekali. Jadi itu salah satu berarti tips yang penting pada saat di awal kita buka apotek ya, dan menjaga hubungan dengan customer. Kalau kita sedikit motivasi aja Mbak. Kalau kita mau usaha, mau memulai usaha itu, kita jangan setengah-setengah pertama. Ketika kita sudah mau terjun ke medan pertempuran, yang pertama kita lihat persenjataan kita banyak atau sedikit. Kalau persenjataan kita sedikit, kita jangan menjadi seorang Rambo. Sasaran kita tembak baik, kita peluru keluar banyak, tapi sasaran yang kena 1 atau 2 sasaran banyak. Jadi kalau kita punya modal yang terbatas, kita harus dididik menjadi seorang sniper yang baik, supaya sekali tembak itu sasaran benar-benar tepat. Nah, itu mungkin bisa diceritakan contohnya seperti apa? Ya, contohnya praktek sehari-hari itu untuk membuat studi kelayakan itu ya harus benar-benar. Jadi nggak bisa kita studi kelayakan itu benar-benar kita membuat studi kelayakan itu jangan cuma pura-pura atau sebagai pelengkap untuk pembuatan apotek aja. Jadi studi kelayakan itu benar-benar dibangun. Nah, langkah-langkah awalnya itu seperti apa? Langkah-langkah, contohnya kita atau data yang harus kita kumpulkan apa saja nih? Kalau data
kalau yang contohnya aja kalau kita bahas sedikit lagi kan mungkin terlalu panjang ya. Mungkin Iya. data yang harus kita ini pertama kayak analisis SWOT-nya harus mesti benar-benar terjalan tuh Mbak. Yang kedua pola pendapatan si daerah situ itu bagus apa nggak bagus? Berarti riset daerah sekitar sekitar lokasi yang kita target untuk mendirikan apotek itu benar-benar harus kita Sangat punya penting. ya. Ya, sangat penting itu, Mbak. Itu waktu ini cabang pertama kan di daerah mana ya? Di Cipondo. Cipondo ya. Nah waktu itu tuh sebelum menentukan lokasi itu berapa lama tuh Pak Abai dan istri melakukan mungkin observasi, kemudian pengumpulan data Ya. untuk yakin bahwa oke, kita yakin kita buka apotek di situ. Ya. Jadi untuk kita memilih satu sasaran gitu Mbak ya. Iya. Untuk memilih satu sasaran itu kita itu butuh banyak tempat gitu. Jadi butuh banyak tempat. Oh, jadi banyak jadi tempat. kandidatnya itu nggak hanya satu. Nggak hanya satu Jadi tempat. ada beberapa Iya. tempat yang jadi target kita. Tuh. Kemudian dikumpulkan Dikumpulkan semua datanya. Semua datanya nanti direduksi Mbak. Oh ini kayaknya belum banyak yang Ya, reduksi. jadi mulai dieliminasi Direduksi. tuh yang oh ini enggak nih, ini enggak. Kemudian ketemulah satu yang Satu tempat yang yang- akan dijadikan itu lagi sasaran tembak kita di situ Mbak. oke. Baru bisa kita Nah, bangun. waktu melakukan riset itu Bapak sendiri yang langsung melakukan riset atau mungkin ada dibantu oleh mungkin ada yang sudah terbiasa melakukan observasi riset terkait dengan pendirian Ya. usaha apotek? Itu jujur saya sendiri begitu. Saya sendiri melakukan observasi pagi. Kita lihat banyak nggak orang lewat, banyak nggak orang berkerumunan di daerah situ. Yang kedua misal siang atau sore hari, ya kan. Yang terakhir malam lah sekitar habis maghrib sampai jam 8 malam itu kira-kira tuh waktu terbaik orang keluar di situ kan, di daerah situ ramai gitu Mbak. Nah, kira-kira nih tips yang penting nih yang teman-teman harus ketahui ketika melakukan istilahnya itu studi kelayakan tempat nih. Kira-kira poin utamanya apa nih Pak yang kira-kira yang bisa disaringkan? Ada nggak yang catatan khusus nih misalnya lokasinya misalnya harus di pinggir jalan ataukah harus gimana posisinya? Ya, kalau posisi sih yang utama ya paling di perempatan jalan itu menurut kami. Yang kedua harus orang bolak-balik itu harus dua arah gitu. Oh jadi intinya jangan yang satu arah, apalagi orang kalau mau mutar itu jauh Ada ya. juga gitu jadinya. Berarti intinya harus kalau perlu ya nggak ada separator gitu ya. Ya, betul. Jadi bisa belok langsung. Ya, yang ketiga mungkin ya saran saya Oke. mungkin di jalur orang pulang kerja karena jarang mungkin kalau kita dagangnya sarapan mungkin ya jalur orang berangkat kerja bisa. Cuma Ya. kalau kita bilang apotek biasanya orang ketika pulang kerja pengen punya obat nanti di rumah sudah tidak memikirkan lagi nanti mau nyari di mana gitu kan. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga apa lagi Pak? Yang ketiga apa lagi? Kalau daerah pemukiman atau Kalau tempat usaha daerah sekitar itu biasanya apotek itu lebih cocok bergabung dengan usaha apa nih deretan. Misalnya nih kita pilih suatu lokasi, nah daerah situ tuh lebih bagus apakah dekat pasar atau dekat pertokoan atau Kalau di situ kita lihat nanti tergantung tadi positioning apotek kita mau seperti apa kita mau nyari ya. Mau yang tadi jalurnya di mana dan di mana gitu ya. Cuma kalau sekarang mah kita bisa analisa itu, kita lihat pakai Google Map, kita tarik ke atas juga. Dia kalau bentengnya banyak berarti penduduknya banyak. Gitu. berarti kita harus mendirikan apotek di tempat yang memang pemukimannya padat. Harus padat ya. Lebih bagus dekat perumahan atau dekat perkantoran? Kalau saya sih rata-rata dekat perumahan. Gitu. Perumahan. Karena kita apotek perifer. Iya. Kalau dari keempat cabang apotek Pak Abe ini semuanya di dekat daerah perumahan. Di perumahan. Penduduk ini Di ya, penduduk perumahan. padat ya. Betul. Kemudian kalau pernah nggak gitu kira-kira untuk perputaran, apakah maksudnya tips untuk mengelolanya gimana tuh? Pasti kan kita kan pengennya tuh perputarannya cepat ya. Ya. Jadi yang kita sediakan yang fast moving. Tapi kadang-kadang kan juga yang slow moving tetap harus ada juga ya supaya tadi tuh tanda kutip bahwa kita harus lengkap nih.
gitu. Nah, untuk mengurangi resiko-resiko yang dead stocknya, Iya. kemudian obat expired itu gimana manajemennya Pak? Untuk pas smoking itu pasti kan berubah-ubah ya. Oh, berubah-ubah ya. Jadi kalau dia udah nggak masuk pas smoking lagi, berarti dikeluarkan. Biasanya itu faktor yang mempengaruhi perubahan itu kalau menurut analisanya Pak Abai apa ya? Yang pertama, waktu saya jaga, waktu saya jaga full 24 jam, 2 shift saya jaga Iya, 2 full, shift. itu pas bookingnya berbeda karena sesuai dengan apa yang saya bisa bilang. Oh gitu. Ya. Setelah saya cuman 1 shift jaga gitu kan, ya setengah shift tadi karyawan berarti kan berubah lagi karena mereka juga punya pola pengobatan yang berbeda, pengadaan yang berbeda. Jadi nanti terus apalagi pas pandemi itu ya berubah lagi gitu kan, yang tadinya Iya sih pasti. tiba-tiba berubah jadi pas terutama kan. multivitamin ya pas Benar. zaman pandemi itu Betul sekali. jauh sangat berubah ya. Mungkin tipsnya untuk marketing apotek baru itu menurut pengalaman Pak Abai dari awal itu gimana Pak? Ya karena mungkin tadi dananya terbatas ya, dan kita juga harus melakukan namanya, kalau kita sebutnya di apotek namanya MA itu marketing activity ya. Marketing activity itu apa sih yang tepat sasaran di apotek itu ya? Pertama, kita membuat semacam gimmick. Gimmick itu dibikin gimmick nanti si pasien beli berapa dapat berapa. Ternyata ada yang beli Mbak. Jadi gimmicknya berapapun yang datang, beli berapapun, 10.000, 5.000 pun saya kasih. Karena gimmicknya pun saya pernah dapat gratis dari sales-sales itu. Ada sales yang ngasih saya gimmick itu kan, hampir itu total gimmick hampir 100 gimmick kan kita kasih akhirnya dengan gimmicknya lumayan mahal tuh Mbak, sekitar 50-100 ribuan. Tapi dia beli 50.000 nggak ada yang beli, 20.000 juga ada yang beli, akhirnya berapapun yang datang ke apotek kita kasih. Karena orang belum tahu apotek kita pertama. Berarti di awal-awal itu pada saat buka apotek pertama kali itu memang trafficnya masih sangat kecil ya? Sangat kecil Mbak. Kira-kira misalnya nih pada saat dari pembukaan awal di 2 bulan pertama rata-rata pengunjung berapa per hari? Di awal itu 2 bulan pertama. Kalau kita enggak pengunjung sih saya lupa ya. Kalau kita lihat kan pakai omset ya. Omset pertama saya targetkan harus di bulan pertama tuh nggak ada target saya. Di bulan kedua harus 50% omset dari target bulan pertama. Ya. Di bulan ketiganya harus 35% meningkat dari bulan yang kedua. Ya. Itu tercapai nggak Pak? Tercapai terus alhamdulillah. Dengan tadi kita lebih sering melakukan pelayanan ke farmasi di rumah. Jadi ada orang yang sudah kritis sebelum dia ke rumah sakit, dia banyak bertanya kepada kita. Jadi melakukan pelayanan home care juga. Home care itu hampir tiap hari kita Mbak. Nah itu gimana caranya untuk mengenalkan layanan home care itu ke masyarakat sekitar? Lewat apakah waktu itu sudah ada WA Blast atau SMS? Jadi mereka tahu tuh yang jaga kita kan kalau pakai jas putih kan yang jaga dokter. Jadi mereka ketika sakit pun melakukan pertolongan pertamanya biasanya datang dulu ke apotek. Jadi self medikasi ya di awal itu ya. Nah yang kedua, kemudian mulai memberikan pelayanan home care. Iya. Pelayanan home care itu saya juga agak bingung juga tuh kan. Rada bingungnya gini, kita mengenakan tarif, kita lihat banyak orang yang nggak mampu datang ke situ gitu ya. Kalau dia mampu langsung ke rumah sakit kan? Iya. Akhirnya saya lebih banyak memberikan gratis. Buat teman-teman yang masih penasaran dan masih pengen tahu info bagaimana Pak Abai dalam membuka cabang kedua dan ketiga, kita akan ketemu di part kedua. Bye.